dari SMA Negeri 1 Amlapura. Di sini saya bersama rekan saya, Ibu Sri, mengajar matematika di SMA Negeri 1 Amlapura. Halo Bu Sri, Halo, gimana kabarnya hari ini? Astagfirullah baik. Ya, baik-baik saja ya. Masih semangat tidak menjalani hari-hari? Semangat. Semangat, Iya. pastinya mengajar siswa-siswa kita di sini ya. Iya. Nah, di sini kita sudah berjanji ya untuk melakukan praobservasi sebelum saya melakukan observasi di kelas yang Ibu ajarkan. Iya. Nah, di sini Bu Sri dalam praobservasi Ibu Sri bisa menjelaskan tujuan pembelajarannya, apa yang akan Ibu laksanakan, menggunakan model pembelajaran apa. Nah, di observasinya saya akan melihat bagaimana caranya Ibu menerapkan model pembelajaran tersebut, seperti itu. Ya. Di sini sebelum kita mulai observasi, Bu, dengan tujuan apa sih yang akan Ibu terapkan nanti di proses pembelajaran di kelas? Baik, di sini saya akan menerap tujuan pembelajaran yang saya akan terapkan. Itu yang pertama, peserta didik bisa menjelaskan pengurangan matriks. Ya. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tentang penjumlahan matriks. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perkalian matriks. Oke, berarti ada 3 tujuannya ya, Iya. Bu Sri ya, dengan materi matriks seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya, Bu Sri? Area pengembangan di sini yang akan Ibu Sri capai ketika observasi nanti. Area pengembangannya. Area pengembangan yang saya ingin capai di sini, yang seperti yang kita sudah bicarakan, ya, berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Nah, di sini kan dalam berdiferensiasi itu ada 3 ya, Bu Sri ya. Ada konten, ada produk, ada prosesnya. Ada konten, proses, dan produknya. Nah, di sini kira-kira hal spesifik apa yang perlu saya bantu dalam menerapkan berdiferensiasi ini? Dalam 3 hal. Ya, di sini yang perlu saya bantu itu di berdiferensiasi prosesnya. Oh, prosesnya. Iya. Oke, dalam nanti kita coba dulu. Nanti saya akan berikan beberapa hal yang bagaimana berdiferensiasi proses itu yang akan terjadi di kelas nanti. Ya. Baik, nah di sini Ibu Sri bisa menilai ya, sebelum Ibu Sri menggunakan di kelas, kan dulu sebelumnya kan belum menggunakan diferensiasi kan? Iya, belum. Pengenalannya baru kemungkinan seminggu yang lalu ya, kalau kita pas cerita-cerita seperti itu ya. Iya. Nah, sebelumnya kan belum pernah mencoba kan diferensiasi. Belum. Nah, level Ibu itu ada di mana? Kita coba dari 1 sampai 10. Ya. Kalau menurut saya, level saya saat ini masih di level 5, Bu ya. Di level 5? Iya. Masih Tidak apa kurang ya, Bu, ya. ya. Nanti kita belajar sama-sama, Bu. Iya. Tapi setelah kita merancang dan lain sebagainya itu, yang Ibu inginkan naik ke level berapa? Kalau untuk levelnya saya pengen naik dari 5 menjadi 8 ya. Wah, 8, waduh, ini hebat nih Ibunya nih. Sudah bisa ya ingin menaikkan ke level yang lebih baik. Nah, kan Ibunya mau menaikkan level ya dari level 5 ke level 8. Strateginya apa sih yang Ibu akan lakukan, Bu, untuk meningkatkan level tersebut? Baik, di sini yang pertama saya lakukan itu adalah melakukan pemetaan. Pemetaan terlebih dahulu terhadap kesiapan siswa. Ya. Apakah siswanya itu siap untuk belajar atau tidak? Itu yang pertama. Ya. Lanjut yang kedua, di sini saya akan mengintegrasi pembelajaran berdiferensiasi ke model pembelajaran inquiry. Oh iya, mengintegrasikan Iya, ya. mengintegrasikan model pembelajaran. Baik, yang ketiga di sini
Saya menyiapkan soal yang berbeda di setiap kelompok tergantung tingkat kesukarannya. Oke, berarti Ibu Sri membuat soal nih, soal sesuai dengan tingkat kesukarannya. Iya. Terus yang terakhir di sini, saya akan melakukan pendampingan terhadap siswa yang kemampuannya agak kurang ya di sini. Karena setiap siswa itu pasti kemampuannya beda-beda. Tidak semua dalam satu kelas itu kemampuannya sama. Oke, baik. Saya ulangi lagi ya strategi pembelajaran yang akan Ibu tingkatkan nanti atau yang Ibu lakukan. Yang pertama adalah pemetaan kesiapan siswa. Iya. Ya, betul sekali. Di sini kita harus memetakan dulu bagaimana kesiapan belajar dari siswa tersebut. Yang kedua, mengintegrasikan model pembelajaran, di mana Bu Sri ini menggunakan model pembelajaran inquiry ya, inquiry. Nah, soal, di mana soal itu disesuaikan tingkat kesukarannya ya, karena Ibu Sri sudah memetakan kesiapan siswa. Nah, yang terakhir ini pendampingan yang bagi kelompok yang kurang ya, kelompok siswa yang kurang. Oke. Nah, di sini Bu Sri ya, jangan tegang ya, jangan tegang. Kita belajar bersama-sama. Nanti kita akan mencatat proses diferensiasi Ibu di kelas. Seperti itu ya, di kelas. Oke. Baik Bu Sri, kapan kira-kira ada waktu untuk saya lakukan observasi ini? Untuk observasi yang dilakukan itu minggu depan di hari Selasa. Ya, oke, hari Selasa. Ya. Baik, hari Selasa kita akan berjumpa lagi. Mumpung saya minggu depan juga ada jam pelajaran yang kosong ya. Jadi saya siap untuk ke kelas Ibu Sri. Nah, di sini Ibu Sri untuk mempersiapkannya bisa dipersiapkan dari sekarang bisa Ibu Sri ya. Iya. Oke, ya udah. Terima kasih ya Bu Sri ya. Iya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Iya. Oke, makasih Bu Sri. Selamat pagi. Pada asana. Maturang panganjali ngawit. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Nah, di sini kalian masih ingat dengan Ibu Suntik? Ya, halo anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian semangat dan bahagia ya. Di sini Ibu ya, Ibu akan mengobservasi Ibu Sri dalam proses pembelajaran berdifferensiasi ya. Jadi anak-anak silahkan nanti belajar seperti biasa ya. Oke, semangat untuk kita pagi hari ini. Hari ini ada yang tidak hadir? Ayah Tiana sakit. Sebentar. Ya. Terus siapa lagi? Danong sakit. Ya. Ada si Ibu Lestari sakit. Ya. Kita sakit. Ya. Maya sakit. Ya. Berarti ada 5 siswa yang tidak hadir ya hari ini. Untuk hari ini, Ibu akan mengajar tentang materi matriks ya. Waktu ini kan kita sudah membahas tentang matriks. Dari elemen-elemen matriks, habis itu jenis-jenis matriks, kan sudah Ibu jelaskan ya. Dan minggu lalu kita juga sudah membentuk kelompok di sini. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perkalian, penjumlahan dan pengurangan matriks. Ya. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan mengasih tahu kalian tujuan pembelajaran hari ini itu adalah di sini peserta didik bisa menjelaskan penjumlahan matriks. Terus yang kedua itu peserta didik bisa menjelaskan tentang pengurangan matriks. Dan yang ketiga di sini peserta didik dapat menjelaskan perkalian matriks. Ya, ada 3 ya untuk tujuan pembelajarannya.
Ya. Untuk hari ini kalian sudah siap belajar? Sudah. Ya. Kalau sudah, Ibu langsung saja ke materi ya. Yang pertama itu tentang yang pertama itu akan kita pelajari adalah tentang penjumlahan matriks. Ya, coba dibuka. Nah, di sini coba kita perhatikan. Ini ada matriks A, yaitu adalah A11, A12 dan seterusnya ya. Terus di sini ada A21, A22 dan seterusnya. Terus habis itu di sini ada matriks B, yaitu B11, B12, B21, B22 dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama itu adalah tentang penjumlahan. Berarti kita perhatikan lagi matrik-matriknya di sini. Misalkan ditanyakan itu adalah matriks A ditambah dengan matriks B. Nah, perhatikan kita posisinya sekarang dia di sini. Berarti matriks A ini di sini adalah A11, A12 dan seterusnya. A21, A22 dan seterusnya dijumlahkan dengan matriks B berapa? B22. Nah, berarti di sini hasil penjumlahan B11. Jadi dia sini A11 tambah B11 ya. Habis itu A12 ditambah dengan B12. Habis itu A21 tambahkan dengan B21. Habis itu A22 dijumlahkan dengan B22 dan seterusnya dia di sini ya sampai dia berordo berapa. Kalau di sini kan kita anggap dia itu adalah ordo 2 kali 2. Nah, ini dijumlahkan. Nah, di sini kita perhatikan sekarang untuk contoh soalnya. Matriks A itu misalkan sama dengan 2, 3, 5, 7. Matriks B itu sama dengan 4, 7, 6, dan 3. Tentukan matriks A ditambah matriks B. Nah, di sini kita perhatikan matriks A ditambah matriks B. Pastikan matriks A itu sama dengan berapa? 2, 3, 5, 7 ditambah dengan matriks B 4, 7, 6, 3. Jumlahnya itu sama dengan berapa? Ya, di sini jadinya 2 tambah 4 terus 3 ditambah 7 terus 5 tambah 6 7 tambah 2 3 ini ya? Ini 3 ya, Mak. Nah, hasilnya itu berapa? 6 10 Berarti di sini matriks A tambah B itu sama dengan 6, 10, 11 dan 10. Kita tinggal dijumlahkan seperti biasa. Dan kita perhatikan dia di sini mana dia letak di baris pertama kolom pertama dan matriks B itu baris pertama kolom pertama. Nah, sampai di sini untuk contoh soalnya paham? Bisa.
sama dengan 3, 1, min 2. Sekarang disuruh menentukan A ditambah dengan B transpos. Masih ingat dengan matriks transpos? Masih ingat? Masih. Nah, bagaimana untuk matriks transposnya? Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Iya. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Berarti yang pertama kita lakukan itu adalah ubah dulu matriks B ini menjadi matriks transpos. Ya. Berarti dia di sini B transposnya itu akan menjadi berapa? Bagaimana? Min 2, 1, ini kan barisnya ini akan jadi kolom, kolomnya itu akan jadi baris. Sudah. Nah, sekarang baru kita bisa menjumlahkan A ditambah dengan B transpos. Nanti dia di sini A tambah B transposnya itu akan sama dengan 3 min 2, 1 min 4. Hasilnya berapa? Tidak langsung 7. Berapa? 5 tambah min 2 3. Habis itu 0 min 2. Berarti jika matriks A ditambah dengan matriks B transpos itu akan menghasilkan ada 7, 3, 0, min 2. Ingat ya, ditransposkan dulu matriks B baru kita jumlahkan. Jangan dijumlahkan dulu baru ditransposkan. Salah. Ya. Untuk di penjumlahan ada yang ditanyakan? Bisa? Bisa. Sebelum lanjut ke pengurangan matriks, ada ditanyakan tentang penjumlahan matriks? Tidak. Ibu sudah jelaskan tentang penjumlahan. Nah, sekarang yang kedua itu tentang pengurangannya. Di sini untuk pengurangan hampir sama sistemnya kayak penjumlahan. Cuma dia itu dikurang ya di sini ya. Misalnya dia di sini itu adalah matriks A itu akan sama dengan matriks B akan sama dengan di sini yang pertama itu matriks A sama dengan 3, 8, 4, dan 1. Matriks B itu 5, 9, 6, dan 2.
Suruh menentukan matriks A dikurang matriks B. Ya. Di sini kita jawab dulu. Nah, di sini matriks A dikurang matriks B. Nah, matriks A sama dengan berapa? Ini 4, 8, bisa? Ya. Nah, habis itu dikurang matriks B. 9. Siapa yang bisa menjawab? Sri? Berapa hasilnya? Untuk di pengurangan, bagaimana? Ada yang kurang paham? Ada masalah di pengurangan? Di sini Ibu akan melakukan teknik stop. Ya, mari kita duduk dulu dengan nyaman. Setelah itu di bukunya bisa ditutup dulu agar kalian itu bisa lebih fokus belajarnya ya. Mungkin ada yang mengantuk hari ini, yang begadang kemarin. Di sini kalian dapat relaksasi ya, relaksasi biar semangat belajar itu pada pagi hari ini lebih semangat lagi ya dari hari-hari biasanya. Ya, untuk hari ini sekian dulu relaksasinya ya. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan relaksasi ini? Gimana? Senang? Tenang, lebih tenang. Terus sudah fokus belajar? Semangat paginya? Ya. Nanti gimana? Udah lebih semangat lagi? Ya. Kalau gitu Ibu lanjut lagi ya ke materi tentang pengurus perkalian. Yang ketiga itu tentang perkalian.
perkalian matriks. Nah, di sini beda dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau di sini perkalian matriks itu ada kosnya. Misalnya dia di sini kita perhatikan itu matriks A. Terus matriks B. Di sini perhatikan untuk matriks A itu kan sama dengan 2, 3, 1, dan 4. Matriks B itu 5, min 2, 1, dan dalam matriks kita kalikan dengan 2. Ada yang bisa? Silahkan jawab. Iya. 4, 2, 6, 8. Iya, bagus sekali ya di sini. Berarti tinggal kalau misalnya ditanyakan 2 matriks A, tinggal semua yang ada matriks A itu kita kalikan dengan 2. Terus kalau yang 3B ya, 3, 6, ya benar sekali ya di sini. Nah, di sini untuk 3 matriks B itu tinggal semua dikalikan dengan 3 ya. Untuk matriks B nya semua yang ada di matriks B kita kalikan dengan 3. Ini kalau dia dikalikan dengan salah. Nah, kalau misalnya sekarang diperhatikan ya di sini, misalkan matriks A dikali dengan matriks B. Matriks A di sini berordo berapa? 2 kali 2. Matriks B 2 kali 2. Berarti dia nanti akan menghasilkan matriks berordo 2 kali 2. Iya, benar ya. Di sini nanti akan menghasilkan A kali B di sini akan menghasilkan matriks berordo 2 kali 2. Nah, di sini kita perhatikan untuk 2, 3, 1, dan 4 dikali dengan matriks B 5, min 2, 1, dan 3. Perhatikan cara mengalikannya, bukan kayak mengalikan seperti ini ya, tapi beda saja. Diperhatikan di sini, yang pertama itu kita kalikan barisnya dulu ya. Berarti baris pertama kita kalikan dengan baris pertama yang di matriks B. Berarti berapa hasilnya? 10. Ya, benar ya. Habis itu kita kalikan di baris pertama kolom kedua, kita kalikan dengan baris kedua kolom pertama. Berapa hasilnya? 2 ya, benar. Nanti di sini dikurang 2. Setelah itu kita kalikan lagi nih. 2 dikali dengan baris pertama kolom kedua. Berapa? 2 ya, benar. Habis itu kita kalikan lagi nih baris pertama kolom kedua dengan baris kedua kolom kedua. Hasilnya berapa? 3. Ya, di sini tambah 3. Kita selesaikan dulu dengan baris pertama. Ya. Sudah? Lanjut kita ke baris kedua. Baris kedua sama caranya. 3 dikalikan dengan hasilnya berapa? Ya, nah. Habis itu min 8. Ya, nah, min 8. Habis itu kita kalikan lagi 3 kali 3. Terus 4 dikali 3. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya sini. Hasilnya itu adalah 2. Berapa hasil perkalian dari A kali B? Ya, benar. Ya, benar. 7, ya benar. Di sini akan menghasilkan berordo berapa? 2 kali 2. Berarti
kalian dari matriks A dikali dengan matriks B itu adalah 8, 7, 5, dan 15. Perhatikan cara mengalikannya. Perhatikan di sini cara mengalikannya. Kita satu-satu dulu, baris pertama dulu kita selesaikan. Terus habis itu baru baris kedua. Bagaimana, ada yang tanyakan? Paham? Sudah membagi kelompok ya? Ya. Sekarang silakan kalian cari kelompok masing-masing. Kelompok 7 dan yang terakhir ada kelompok 15. Nah, coba sekarang perhatikan LKPD-nya ya. Di sana kan ada nama anggota kelompok. Nanti itu di sana nama-nama anggota kelompok kalian. Setelah itu silakan diskusikan. Di sana ada beberapa soal, silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya.
Iya, sama nih kayak di buku.
diperhatikan ya untuk kelompok yang lain. Nah, di sini untuk yang nomor 1A, bagaimana dengan hasil kerja kelompok kalian? Nah, berarti di sini yang nomor A itu jawabannya adalah 4 min 8, 14 dan terus kalau yang nomor B? Sama? Ya. Berikan dulu plus untuk kelompok 2. Jalan dengan sangat baik ya. Terus lanjut yang nomor 2. Ya, kelompok 4. Ya, benar kan sih? Nah, di sini kan 3x tambah y itu kan kita nggak bisa dijumlahkan atau apa ya? Karena di sini x dan y belum diketahui. Enggak, ini kan ada lagi nih 2y tambah 3 sama dengan 2y tambah 3 sama dengan ini ya? Ya, itu kita cari. Setelah ketemu nilai y, baru kita bisa menentukan x-nya. Kan seperti itu. Ya. Ya. Nah. Ya. 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 Sekarang udah ketemu nilai y nih. Setelah ketemu y, baru kita masukkan ke sini. 3x tambah y sama dengan 11, baru kita bisa mencari nilai x. Ya, paham kan? Perhatikan kelompok lain. Untuk yang nomor 2, untuk mencari nilai x dan y. Bagaimana untuk x-nya di sini sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 5. Bagaimana dengan hasil kalian? Apakah ada yang berbeda? Sama ya? Nanti untuk mencari nilai x dan y di sini ada masalah? Tidak. Berarti sekarang berikan plus untuk kelompok 4 dulu ya. Nah, sudah. Nah, sekarang perhatikan di sini ya, tiap-tiap kelompok untuk di bawahnya itu kan ibu ada kasih tugas ya, ada soal di sana. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian itu bisa hasilnya itu bisa berupa video, yang pertama, habis itu bisa berupa infografis, dan yang ketiga itu bisa berupa poster atau dan lain sebagainya ya. Nanti kalian bisa itu mencari referensinya di Google atau misalnya di YouTube, di Google atau lain sebagainya. Ya, minggu depan dikumpul, ya. Baik, untuk tugas kelompoknya ada yang ditanyakan? Untuk minggu depan? Ya, silakan dulu kembali ke tempatnya masing-masing.
penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks ada yang ditanyakan? Sudah. Ya. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri ya untuk hari ini. Pada asana. Naturang Prama Santi ngawit. Santi, 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 Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ninyoman Tutiwidari, CGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Amlapura bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nika Desti Sudarmini, mengampu pelajaran matematika. Halo Bu Sri, Ya, halo Bu Tuti. bagaimana kabarnya hari ini? Astengkara baik. Kabar baik saja ya. Nah, Bu Sri, kita sudah janjian ya bertemu hari ini. Tahapan sekarang adalah tahapan pasca observasi setelah kita melaksanakan pra-observasi dan observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Ya. Nah, di sini kita sedikit berbincang-bincang ya Bu Sri ya. Santai, berbincang-bincang santai Bu Sri terhadap proses kita selama ini ya, proses observasi. Setelah melaksanakan tahapan observasi, bagaimana perasaan Bu Sri dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Perasaan saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat menyenangkan ya bagi saya, karena pembelajaran berdiferensiasi ini membuat siswa itu menjadi lebih aktif dan dia itu dari awalnya dia itu malu-malu dalam hal bertanya, dia itu menjadi lebih berani bertanya karena di sini pembelajaran itu sangat menyenangkan. Oke, baik. Berarti setelah Bu Sri melakukan observasi kemarin, menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, siswa itu lebih aktif lagi ya, Iya. dan tambah menyenangkan seperti Iya. itu. Nah, Bu Sri, menurut Bu Sri kira-kira kompetensi lain yang perlu dikembangkan apa? Kemarin ketika kita pra-observasi kan yang perlu Ibu kembangkan adalah diferensiasi proses Ya. dan produk. Nah, sekarang menurut Bu Sri, setelah Bu Sri melakukan observasi, kira-kira kompetensi lain yang perlu Ibu kembangkan itu apa? Ya. Kalau menurut saya kompetensi yang perlu dikembangkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi konten. Berdiferensiasi konten Iya. ya. Di Iya. sini belum terlihat ya menurut Bu Sri ya. Belum. Ya, baik. Nah, strateginya apa Bu Sri? Yang harus Bu Sri itu kembangkan terkait perbaikan proses pembelajaran berdiferensiasi. Ya, strategi yang saya akan lakukan di sini akan saya lakukan adalah mencari sumber-sumber tentang pembelajaran berdiferensiasi konten dan yang ada kaitannya tentang pelajaran khususnya adalah pelajaran matematika. Oke. Khususnya pelajaran matematika yang Iya. pelajaran yang Bu Sri ampu ya. Ya, yang saya ampu sendiri. Ya. Nah, di sini Bu Sri yang saya lihat ketika observasi di sini kan Bu Sri berdiferensiasi proses dan produk ya. Kita lihat dalam prosesnya dulu ya. Iya. Bu Sri sudah melaksanakan yaitu teknik stop ya, di Iya. mana siswa tersebut berdiam diri, terus itu mengikuti kata-katanya Bu Sri ya. Itu artinya supaya konsentrasi dari siswa kembali lagi normal, tidak mengantuk seperti itu Bu Sri. Nah, terus itu ketika proses berjalan ya, Bu Sri menentukan kelompok. Ya. Ya, menentukan kelompok, dan ketika proses kelompok ini Bu Sri mendatangi siswa yang atau kelompok yang kurang mampu ya, kurang mampu, dan Bu Sri sudah menguatkan kelompok tersebut seperti itu sudah bagus ya Bu Sri ya. Nah, di dalam berdiferensiasi produk, ketika di akhir proses pembelajaran
Bu Sri memberikan pekerjaan rumah ya. Tapi pengumpulannya itu bisa lewat artikel, video ataupun infografis ya. Ya. Nah, Bu Sri kemarin Bu Sri kan mengatakan bahwa level untuk proses pembelajaran diferensiasi ini Ibu Sri sampai ke 1 sampai ke 8 ya. Iya. 8 jadinya ya, Bu Sri ya. Nah, menurut Bu Sri apakah Bu Sri sudah mencapainya? Sudah Sudah? di level 8. Wah, bagus sekali ya Bu Sri Iya. ya. Selamat sudah terpenuhi levelnya. Nah, di sini rencananya bagaimana Bu Sri? Tindak lanjut ke depannya itu bagaimana? Tindak lanjut ke depannya di sini saya akan terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, dan saya akan mencari sumber-sumber yang berkaitan tentang pembelajaran berdiferensiasi, terutama tentang kontennya. Oh iya, tentang kontennya ya. Iya. Mungkin itu dicoba seperti itu jadi informasi nanti ya Bu Sri ya. Nah, Bu Sri, pertanyaan terakhir nih buat Bu Sri ya. Apa sih perbedaan proses pembelajaran yang Ibu Sri terapkan dulu sebelum mengenal proses pembelajaran berdiferensiasi, setelah Ibu Sri sudah mengenal pembelajaran berdiferensiasi? Apa perbedaannya? Perbedaan yang saya rasakan itu adalah yang dulu itu siswanya itu kurang aktif dalam menerima pembelajaran, dan siswa tersebut dia agak malu-malu ya bertanya. Kalau misalnya kurang paham itu dia masih ragu dan malu untuk bertanya. Terus yang kedua itu dia itu untuk pengumpulan tugasnya itu masih monoton, dia dalam hal catatan atau buku latihan. Nah, sekarang semenjak mengenal pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa itu menjadi lebih aktif dan dia itu tidak ada istilah ragu dalam hal bertanya. Dan sekarang untuk pengumpulan tugasnya itu siswanya bisa menjadi lebih bervariasi lagi, bukan dari buku catatan atau latihan saja, dia bisa membuat infografis atau video atau yang lainnya. Itu tambah keren jadinya ya proses pembelajarannya Bu Sri. Oke Bu Sri, ya terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.